daerah di pesisir Jakarta Utara. Ya, karena itu juga akhirnya video di take down kan. Nah, dan itu benar-benar kejadian, Teh. Iya, itu dia. Itu gimana, Teh? Tanggapannya tuh? Iya, sejujurnya sih saya nggak menyangka, Mas, karena kok secepat itu prediksi yang udah pernah kita prediksikan waktu syuting beberapa bulan yang lalu ya. Saya kan memprediksikan tentang Bekasi, tentang pesawat yang akan jatuh, terus tentang sesar Lembang, lalu suatu daerah yang membangun suatu daerah kota di dalam kota, ya di pesisir gitu ya. Nah itu kok terjadi secepat itu, saya juga kaget, sejujurnya kaget karena nggak menyangka secepat itu gitu ya. Tapi namanya udah Kordatullohnya udah harus berjalan ya sudah gitu loh. Mulai dari Bekasi nih ya. Bekasi itu karena saya orang Bekasi nih. Ya, mohon maaf gitu. Ini orang Menyinggung. Bekasi loh, ini orang Bekasi loh. Bukan menyinggung. Tapi nggak marah loh ini. Terus Tapi itu emang bener-bener kejadian deh. iya. Banyak banget yang kena. Iya sedih banget. Memang sebenarnya tuh kemarin pas saya diundang sama Jelajah Malam ya, ketika bicara Bekasi itu memang udah gambarnya tuh jelas sekali dan sedih karena sebenarnya yang paling kena ambles duluan tuh Bekasi. Ya karena memang tanah Bekasi itu kayak tanah apa ya, maaf ya, kayak bubur bayi. Maksudnya rentan sekali gitu tanah di sana itu. Dan kemarin itu kan gempa juga di Bekasi. Nah itu makanya saya ada ketakutan di daerah Bekasi itu ya, salah satunya itu. Dan ada pertanyaan apa hubungannya sesar Lembang sama Bekasi, ya tentu aja ada. Karena kan garis tanahnya itu kan menujunya ke Bekasi. Dan Bekasi itu yang paling rentan, terutama yang di pesisir-pesisir. Daerah Tambun gitu ya. Itu daerah Babelan, itu sangat rentan sekali. Nah maksudnya ketika saya bicara seperti ini bukan mau nakutin, ya enggak lah, kita nggak mau pengen nakutin, tapi ada yang bisa kita prepare, kita persiapan gitu kan. Itu satu. Dan kedua kemarin yang pesawat juga, yang di pesawat tuh memang jelas, warnanya jelas, bentuknya jelas, dan sampai saya pernah bilang juga isinya orang pemerintahan. Jadi bukan yang pesawat terbang isinya konvensional gitu loh yang banyak maskapainya besar kemana, ini enggak. Oh ini isinya kayak pemerintahan semua gitu kan, dan memang itu terjadi dan dievakuasinya itu susah. Dan kalau saya lihat yang pesawat ini sebenarnya bukan karena human error. Bukan human error, satu lagi bukan karena pesawat itu sendiri, tapi memang lagi terbuka. Apanya tuh? Jadi di hutan, di laut, di gunung, di penerbangan juga itu yang saya khawatirkan ketika saya nyebutnya black hole. Ketika black hole itu terbuka, itu menyedot magnet-magnet. Itu yang paling ditakutkan, seperti kejadian pesawat yang tahun berapa tuh yang kecelakaan itu ya, Adam ya. Nah pesawat itu kan juga salah satunya juga lagi terbuka itu. Oh jadi yang dimaksud terbuka tuh black hole ya? Iya, itu lagi energi lagi terbuka dan tidak bisa diprediksi memang. Hanya kalau saya gambarkan itu kayak berupa angin puting beliung, angin twister yang besar, itu energi. Nah itu adanya tuh salah satunya adanya di Gunung Salak, di suatu titik Gunung Salak, karena itu apapun yang magnet yang lewat di atasnya ketarik sedot. Nah ini juga ada terjadi di Gunung Gulung Balung, kalau nggak salah Gulung Balung ya di Sulawesi itu kalau nggak salah itu ya. Dan itu kan memang gunung termasuk gunung yang disakralkan. Di daerah sana tuh? Iya, jadi itu memang ada Sultan Awaludin ya kalau tidak salah itu beliau itu pertama kerajaan Islam dan memang beliau itu betapanya di sana gitu kan. Jadi memang artinya gunung tersebut sendiri itu kan gunung yang disembunyikan. Berarti kan ya memang ada energi yang besar dong tentunya di situ. Dan kalau saya lihat ketika pertama kali saya dilihatkan bahwa ada kecelakaan di sana, saya tuh nggak ngerasa ini karena human error dan bukan karena memang kondisi pesawat itu sendiri. Kalau pesawatnya udah mau landing kok. Iya.
tiba-tiba kayak dia diarahkan ke sana. Dan kalau saya lihat waktu ketika pertama kali saya dilihatkan itu kayak ada energi yang menarik. Gitu. Jadi kalau dibilang itu human error itu enggak sih, kalau saya sih nggak mungkin lah dia dengan bisa membawa pemerintahan, tentunya kan pilot-pilot yang terpilih dong gitu. Berarti bisa dibilang faktor X lah. Iya benar. X, gitu. Itu versi saya, karena pertama kali saya dilihatkan adanya kecelakaan di mata saya itu, saya bilang wah ini kok penampakannya bukan karena kesalahan manusia. Dan benar aja beliau itu kan senior juga. Iya. Bawa pemerintahan kan nggak mungkin, yang baru-baru kan nggak mungkin. Magang juga. Iya nggak mungkin juga. Berarti kan yang udah benar-benar profesional banget gitu. Karena orang penting mulu itu isinya. Nah itu dia gitu kan. Udah harusnya landing tapi kan dia ketarik keluar dari titik koordinat itu kan gitu. Nah kalau apa sih buat Bandung tadi ya, itu awalnya gimana sih Teh bisa tahu ke Bandung? Tadi kita udah bahas Bekasi. Iya. Nah sekarang yang Bandung. Iya, jadi memang sebelumnya itu di YouTube sebelumnya yang di take down itu saya kan udah mau bahas Bandung juga ya, Sesar Lembang ya. Memang tahun 2026 ini Sesar Lembang itu adanya pergerakan sudah mulai, tapi nggak langsung ngebum, step by step. Nah itu yang harus diwaspada sekitar daerah Bandung sekitar, kalau agak jauhnya di daerah Bekasi. Oke, berarti emang alirannya ke Bekasi gitu ya? Iya, itu yang saya khawatirkan tuh, itu Sesar Lembang. Saya tuh deg-degannya gini loh Mas Arul, pesawat udah kejadian, banjir Bekasi udah kejadian, kota di dalam kota udah kejadian. Ini nih yang kita takutin nih, Sesar Lembang ini. Saya tuh udah lagi tahan-tahan, ya Allah, jangan sampai kejadian sama yang di daerah Banten. Dan Banten udah banjir kan, kita juga udah prediksi kemarin itu. Banten juga disebut juga tuh. Iya kan, Banten juga kita sebut tuh kemarin yang di take down itu. Nah itu Banten juga udah banjir. Nah itu termasuk diminimize keadaan itu. Sebenarnya lebih dari itu. Oh itu udah diminimize? Udah diminimize sekali tuh kan, baik. Allah baik banget. Gimana kalau dimaksimalkan? Oh ya Allah, itu Lampung kena. Lampung kena, dan yang lebih ngerinya kalau itu dibumin ya, itu efeknya sampai ke Jakarta. Yang pertama kali kena ya otomatis Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu udah pasti kena. Efeknya lagi ya? Tangerang apalagi. Sudah come to mama, itu udah kayak begitu. Itu kan kalau kita ngomong sekarang secara ini ya, secara spiritual. Tapi kalau kita ngomong secara apa ya, sebab akibat, ada nggak sih dari ya pembangunan kota dalam kota itu? Sekarang gini, tanah itu kan juga punya kapasitas kekuatan dong. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang unsur alam sepertinya tidak bernyawa. Yang bernyawa itu kan bukan masalah binatang dan hewan, ya. Selama itu ciptaan Tuhan, pasti kan dia juga punya tujuan dan punya manfaat juga. Namun bila sesuatu yang berlebihan kan juga tidak baik. Iya. Ya, nah ini kapasitas tanah di sana sudah rentan, sudah tidak kuat gitu loh. Maksud saya, ada kalanya ditanggulangi seperti apa gitu loh. Bukan maksudnya untuk kita jadi merugikan beberapa pihak, karena kan kita juga berbicara kan juga bukan satu pihak, ya, tapi kita kan berbicara wilayah, dan wilayah itu kan di tanah Indonesia, ya dong, bukan di tanah kepunyaan siapa, tapi ini kan di tanah Indonesia, berarti kan berupa nasional. Kayak masalah Sulawesi, Sumatera, itu kan jatuhnya tanah Indonesia. Kita bukan menyudutkan pihak manapun. Dan kita tidak tahu kalau seandainya di situ tuh ada satu pihak. Mana kita tahu, kita nggak sempat untuk mencari tahu. Namanya prediksi, seperti kita prediksi ekonomi, seperti kita prediksi harga saham, seperti kita prediksi masalah politik. Ya kan, terutama ekonomi deh, nilai mata uang atau
atau prediksi IHSG, ya kan? Itu sebuah murni kita memprediksi, bukan kita menjatuhkan Pak Presiden Prabowo nih sekarang. Presiden kita kan Pak Prabowo nih. Kita logika, kita lagi membahas IHSG Indonesia. Terus yang mau komplain Pak Prabowo, loh, kan nggak gimana ya? Nggak relevan ya? Matchingnya tuh nggak relevannya tuh di mana gitu maksudnya saya. Kita lagi bicara tanah Indonesia, bukan masalah suatu perkumpulan atau suatu suku atau satu mana gitu loh. Jadi saya juga sempat saya bertemu memang hubungan baik. Jadi salah satu pejabat di Indonesia, memang kita hubungannya baik banget gitu ya. Udah seperti saudara lah, intinya seperti itu. Ketika saya bicara seperti ini, ya dia senyum gitu loh. Ya dibilang gini, ya sama aja kayak kita bicara Amerika gitu kan, kayak kita bicara Eropa. Nah, kita kan tidak tahu di dalam Amerika itu ada siapa, tapi ini kan prediksi. Namanya prediksi kan bisa benar, bisa tidak. Bukan berarti ini masalah hubungan atau hubungan bisnis dari pihak mana, nggak begitu konsepnya. Gitu. Kan tanahnya tanah Indonesia. Nah, seperti itu. Kayak saya bicara Sumatera, Sulawesi. Ya, karena saya berpikir saya orang Indonesia dan yang saya bahas tanah Indonesia, ya saya bicara. Tapi kan ambil positifnya. Karena saya anggap, oh, orang cendiak kawan dong. Saya anggap kalau orang yang berpikir ingin maju, pasti dia akan prepare. Bukan memutus kepala manusia. Iya, betul. Iya dong, seperti itu dong. Kalau memutus kepala manusia ya susah. Jadi kan berarti tidak bisa menerima pendapat orang gitu. Sedangkan di undang-undang kan juga ada jelas peraturannya gitu. Maksud saya seperti itu. Nah itu kan tadi daerah-daerah yang udah kita bahas di video sebelumnya tuh. Daerah-daerah Bekasi, ada banyak lah tuh. Sampai ke pesawat. Nah sekarang nih buat ke depan teh. Kira-kira daerah mana lagi biar ada ya semacam warning lah. Biar kita tuh persiapan atau siaga lah. Iya, jadi memang daerah itu masih gini. Kalau untuk kunjungan air itu sampai Februari masih. Masih terjadi itu di daerah utara, di daerah on the way ke Kerawang. Itu sudah mulai terjadi semuanya gitu ya. Dan satu titik-titik lokasi yang dimana lokasi itu kurangnya adanya perawatan. Oke, dari orangnya juga Iya, iya benar. Makanya kan saya pernah bilang, tahun 2026 itu alam semesta, unsur alam demonstrasi. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang logika yang segala sesuatunya diukur oleh teknologi, ya itu nggak akan make sense, nggak akan ketemu gitu loh. Karena kita bicarakan masalah unsur alam dan alam semesta gitu loh. Dan tahun 2026 ini tahun mereka itu demonstrasi, maksudnya kami pun juga punya hak. Kami diciptakan nama Tuhan dan kami juga punya hak di dunia ini gitu loh, untuk membentuk semua ini gitu loh, seperti itu. Nah, tahun 2026 ini ya bila mana satu lokasi, satu wilayah tidak tertata dengan baik, ya siap-siap kunjungan air. Jauh dari mana aja nih kira-kira perkiraan? Perkiraannya ya masih daerah yang tadi ya, masih daerah yang sama, Jakarta Utara, menuju ke bandara. Oh, bandara? Ya, daerah Pademangan, Tanjung Priuk. Itu daerah situ ya memang ada sedikit tekanan ya dari air tersebut karena memang tekanan dari laut. Ngeri mas. Jadi gini loh, kita tuh kayak dikasih pilihan untuk orang-orang yang bisa di dunia seperti ini. Kalian itu kayak dikasih pilihan mau ngerasain megatrust apa ngerasain ini. Saya aja ngeliat bencana itu masih bersyukur. Gitu? Iya. Sebenarnya jauh lebih menakutkan. Aduh, lebih menakutkan, lebih menyeramkan. Gitu. Nah, ya sempat Teteh juga sempat bilang ini tuh dipecah-pecah gitu ya? Iya, kan saya bilang dipecah-pecah, bukan saya menyudutkan satu daerah. Loh dipecah-pecah ya suka-suka Tuhan dong. Terus dikumpul jadi satu gimana tuh Teh? Gini,
kuasa manusia sampai mana, istilahnya seperti itu. Kalau udah